Kegaduhan politik dalam negeri terjadi lagi. Kali ini bersumber di dua perusahaan strategis, yaitu Pertamina Energy Trade Ltd atau Petral, yang merupakan anak perusahaan Pertamina dan PT Freeport Indonesia. Kegaduhan ini bermula dari lontaran Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebutkan perilaku bisnis Petral dipengaruhi oleh pihak ketiga. Kerugian negara yang diakibatkan pun tidak tanggung-tanggung, mencapai kisaran 250 triliun rupiah. Pihak ketiga ini ditengarai sebagai orang-orang pemirsa, kita sudah mendengar dari eksekutif di meja ini, legislatif di meja sana. Sekarang saya mau pindah ke orang luar. Pengamat, dulu Pak Kurtubi ini di kursi pengamat. Sekarang dia udah pindah ke sana. Yusri Usman. Makasih Bang Karni. Kalau kita lihat dari penampilan Pak Sudirman Said maupun direksi Pertamina dalam hal memaparkan hasil audit forensik agak berbeda, saya lihat. Malah lebih bersemangat Pak Sudirman Said, seperti lebih kencang penunggang kudanya daripada kudanya ini. Sama juga dengan yang seperti diperlihatkan oleh Pak Said Didu. Oke, ada beberapa hal dulu sebelum nanti saya coba bahas. Saya mau tanya dulu, apakah betul, saya tanya sama Pak Faisal, bahwa tim reformasi hanya meminta audit cuma 1 tahun untuk ini. Itu yang saya tanya dulu satu. Itu menurut keterangan Dirut, bahwa tim reformasi hanya meminta 1 tahun aja proses auditnya. Itu dulu saya tanya. Boleh jawab? Ya, sebetulnya tinggal dilihat saja Pak di laporannya. Jelas itu disebutkan lakukan audit forensik paling tidak sejak Januari 2014 karena ditengarai itu dibawa ke dana politik. Tadi ada 6 bulan, biasanya 3 bulan, ini 6 bulan. Jadi yang wajib. Tapi tidak berarti seperti itu. Ya, ada semakin lama semakin baik. Ya, dan saya juga WA saya tanyakan sama Pak Faisal ya. Apakah benar itu ada permintaan? Karena itulah yang diucapkan Pak di Pertamina bahwa ini melebihi dari permintaan dari tim reformasi, bahwa tim reformasi hanya meminta 1 tahun, tapi dilakukan 3 tahun. Kedua, saya mau tanya dulu sebelum saya bicara sama SPI, apakah Kroll Associate ikut dalam proses tendernya? Kroll Associate dalam pemilihan auditornya? Ikut Pak. Jadi boleh saya sampaikan bahwa yang pertama kita undang itu ada 6 auditor. Jadi termasuk Kroll, Kornamenta, ada EY, ada Deloitte, ada KPMG, ada Blackpick satunya. Oke. Jadi ada karena ini nanti karena saya mendengar dalam proposal Kroll Associate itu sudah menyebut-nyebut ada nama oknum-oknum pejabat Pertamina yang terlibat dalam dugaan permainan impor. Kenapa, pertanyaan saya kalau ini benar, kenapa tidak ini yang ditunjuk kalau memang benar? Satu, ya, itu mungkin. Kemudian saya mau coba melihat proses ini dalam konstruksi tata kelola impor minyak. Artinya saya melihat dari periode 2004 sampai 2015. Bagaimana proses tata kelola ini, hubungan antara sebelum ada fungsi ISC di 2008, kemudian dibentuk ISC itu sampai 2014, dan harus diingat Bang Karni, sampai hari ini bukan Petral dibubarkan, belum. Masih dinonaktifkan ya, jangan salah. Jadi kan ini ada juga koran memuat ini udah bubar, belum. Nonaktif, baru proses ke arah likuidasi dengan melakukan beberapa langkah-langkah dari. Nah, soal nanti apakah layak Petral itu dibubarkan, tentu kan tidak dengan semangat asal aja, tidak ada kajian yang mendalam. Apakah
itu baik dibubarkan atau tidak, faktanya hari ini apapun yang dibilang Pertamina ada penghematan sampai 103, tetapi rakyat melihat tidak ada signifikan dengan penurunan harga BBM 1 itu. Kedua yang kaget lagi kita, ada rilis dari direksi bahwa di kuartal 3 ini ada penurunan margin dari Pertamina di kuartal 3 itu sampai 47%. Loh, kita bingung kan gitu, kalau lihat dari depresiasi harga minyak pada tahun lalu sama sekarang ini, dia lebih tinggi daripada kalau depresiasi antara rupiah dengan itu. Ada malah sebelum margin, karena apa? Karena kita lebih banyak impor daripada menggunakan produk dalam negeri. Itu catatan. Nah, kemudian sesudah saya ketiga fungsi, bagaimana kalau dulu di masa 2004 sebelum ASC, semua perintah itu masing-masing direktorat pengolahan untuk order minyak mentah, untuk kebutuhan kilang, kekurangan kilang, kemudian direktorat pemasaran dan niaga dia mengorder BBM, baik itu bisa premium 88, Pertamax, solar, dan lain-lain, Aftur. Itulah di dalam periode dari 2004 sampai 2008 sebelum ISC yang pada saat itu Pak Ari Sumarno sebagai dirut, dibentuklah Integrated Supply Chain. Dan ISC itulah dibuat supaya integrated antara kebutuhan direktorat pengolahan dengan direktorat pemasaran dan niaga kalau mengorder itu melalui satu pintu ISC. Jadi kemudian kalau kita lihat di proses antara periode 2008 September sampai 2014 dinonaktifkan fungsi Petral, bahwa setelah saya menghadirin dari beberapa presentasi dari baik itu PES di Jogja maupun keterangan dari mantan Komod Pertamina, bahwa Petral itu hanya berfungsi sebagai pembeli. Kemudian ISC itu adalah berfungsi sebagai perencana, dia yang buat owner estimate, dia yang melakukan evaluasi, dan dia memutuskan pemenang. Itulah perintah-perintah dari kebutuhan ini diperintahkan ISC, disampaikan ke ISC, itu yang dikenal dengan software linear program, yaitu Generalized Refinery Transportation Marketing Plan System. Itulah di dalam pola. Nah, kalau menurut keterangan dari beberapa keterangan baik itu Pak Sudirman Said, Pak Saididu, dan lain-lain, bahwa ada kebocoran owner estimate di salah satu oknum di PES. Yang buat owner estimate itu siapa? Siapa yang mutus pemenang? Seperti Bang Karni bilang loh, kalau sama aja sebetulnya kalau dilihat hubungan antara dewan redaksi dengan wartawan. Bang Karni bisa nugaskan wartawan itu nyari berita, dan bisa juga dia tanpa ditugaskan nyari berita. Kan dewan redaksi yang memutuskan mana berita yang layak ditayangkan, mana yang tidak. Kok tiba-tiba disalahkan wartawannya kalau ada Bang Karni buat tayangannya, OE-nya aja, kalau acara ini kan ada OE-nya. Kalau minta dilebih itu Bang Karni tolak, Bang. Nah, itulah hal-hal yang saya lihat dari proses tata kelola ini. Kemudian banyak temuan di 2004 sampai 2009 yang sampai akhirnya ada pansus angket BBM yang merekomendasi supaya Sudirman Said dicopot. Itu ada kasus pembebanan biaya konsultan sebagai 9 juta US, kemudian ada kelebihan pasokan solar yang harus airnya tank top di kilang, harus sewa tanker untuk menampung. Kemudian juga ada beberapa temuan seperti pembelian harga OMC yang beberapa hari ini beredar pada Januari 2009 di masa SVP-nya Pak Sudirman Said. Ada kalau lihat dari alfanya kelebihan kemahalan $2-3. Nah, kemudian saya lihat juga sesudah tidak ada fungsi PES ini dinonaktifkan, kan katanya banyak penghematan dilakukan di SC.
ternyata faktanya ada beberapa temuan. Satu, tender LPG yang sekarang sudah diproses di Mabes Polri. Kemudian angkutan LPG untuk Petredek, dan itu anggota DPR Komisi 7 dibohongin Pak Dirut. Itu tender di Petralnya itu semua. Mahal, makanya jadi mahal. Ternyata oleh ISC. Kemudian juga pada Juni, ISC membuat kajian, ini dia. Kajian untuk proses blending RON 88 di kemudian lagi tadi seperti yang Pak Kurtubi katakan, kita kok sibuk kok nggak NOC loh, kok jauh-jauh Pak Kurtubi, itu minyak Banyu Urip aja itu minyak ya bagian negara, mendapat kuasa Exxon Mobil mendapat kuasa oleh BP Migas, kuasanya masih Raden Priyono yang buat, tapi masih dipakai sama sekarang ini. Dipakai tanpa tender, dijual kepada swasta. Itu fakta semua. Dan itu saya konfirmasikan sama Pak Sudirman, saya tidak dijawab, saya laporkan ke Jagung sudah 4 bulan tidak ada kabar. Mungkin mereka lagi sibuk urusan bansos. Tapi sekarang saya sudah serahkan laporan itu ke KPK, Bang Karni. Begitu. Baik, terima kasih. Sekarang PAB Tumimah.